Publik digemparkan dengan kasus 3 pemuda yang disekap dan dipasung selama 21 hari. Usut punya usut, Nindan. Mereka adalah karyawan percetakan yang dihukum sama bosnya karena ketahuan mencuri. Waduh, kok jadi main hakim sendiri gini sih, Dan? Penemuan 3 pemuda dalam kondisi memprihatinkan menggegerkan warga di kawasan Kalibaru, Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya ditemukan berada di dalam ruangan belakang sebuah percetakan dengan kondisi kaki terpasung menggunakan borgol, tali baja, dan rantai besi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal polisi, kasus diduga bermula dari tuduhan pencurian, di mana salah satu korban yang merupakan karyawan percetakan diduga mengambil barang milik perusahaan dan disebut melibatkan 2 rekannya. Namun bukannya diserahkan ke aparat, ketiga pemuda ini diduga justru ditahan secara paksa selama 21 hari. Polisi menyebut selama penyekapan berlangsung, keluarga para korban diduga dimintai uang sebesar 50 juta rupiah dengan janji korban akan dibebaskan. Namun setelah uang diberikan, korban diduga tetap tidak dilepaskan dan masih berada dalam kondisi terpasung. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari pihak terkait yang mendatangi lokasi. Sejumlah barang bukti turut disita, diantaranya alat yang diduga digunakan untuk membelenggu korban serta bukti transaksi uang. Bisa. Terus pas saya dengar kabar duka dari keluarga ibu saya, ada yang meninggal. Ya, sama. Ya, sudah ya. Saya dengan keadaan dipasung mendengar kabar seperti itu, Pak. Tangis haru karyawan percetakan yang menjadi korban penyekapan dan pemasungan selama 21 hari pecah di hadapan kamera jurnalis. Korban bercerita tentang penderitaan yang mereka alami selama masa penyekapan. Itu waktu di tanggal 4 kan katanya ada yang kehilangan plat customer. Nah, beliau ngecek CCTV. Nah, di situ terlihat terpampang saya. Memang di tanggal situ saya memang paginya kan mengambil. Nah, begitu pas sudah ketahuan diinterogasi lah sama pihak perusahaan di kantor. Nah, saya melakukan pencuriannya hanya sekali, tapi disuruh mengakui 10 kali dari pihak perusahaan. Nah, sudah itu saya diinterogasi, ditanyalah siapa-siapa aja yang ikut. Saya bilang si Adit sama si Rafli, Pak, beliau cuma hanya mengantarkan saya aja. Untuk barang tersebut mereka tidak mengetahui kalau saya menjual barang ini, saya bilang itu. Itu di tanggal berapa? Di tanggal 4 bulan ini. Ya. Nah, sesudah diinterogasi itu di jam 9 malam tangan saya sudah keadaan dikabetis. Ya. Kalau saya sempat dipukul pakai penggaris besi di bagian belakang oleh salah satu pelaku dan sama si owner tersebut, Pak Martin. Itu dia saya dikatakan memberi keterangannya palsu. Kalian pernah minta tolong sama karyawan lain? Sempat minta tolong, cuman ditegur. Karyawan ditegur. Nah, pas kan sempat nggak dikasih makan 3 hari. Ada salah satu office boy, mungkin dia iba atau gimana atau kasihan, memberi makan lah ke saya berdua. Nah, itu terlihat di CCTV. Nah, si pihak pelaku ini, salah satu pihak pelaku ini menegurnya itu di WhatsApp grup Mes Jowo. Kalian ngapain ngasih makan ke mereka? Mereka itu maling, nggak seharusnya dikasih makan. Kalian ngapain ngasih makan ke mereka? Mereka itu maling, nggak seharusnya dikasih makan. Selama 21 hari masa penyekapan dan pemasungan, ketiga korban disiksa dan tidak diberi makan hingga 3 hari. Selama penyekapan, para korban mengaku dipukul, dirantai dan terpaksa meminum air keran untuk bertahan hidup. Kasus penyekapan ini bermula saat mereka dituduh mencuri limbah plat percetakan, meski sebagian uang hasil penjualan telah dikembalikan kepada perusahaan. Keluarga salah satu korban sempat mentransfer uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Namun para korban tetap tidak dibebaskan. Jadi mereka ini diperlakukan tidak manusiawi. Pertama, tidak diberi makan selama 3 hari. Selain dianiaya, dipukul, dikeroyok, mereka tidak diberikan makan. Tidak boleh ganti baju.
kalaupun mau buang air besar, ya, mereka harus menjulurkan kakinya untuk kawannya bisa buang air besar dalam posisi digorgor. Lebih sadis lagi bahwa para pelaku ini mereka tidak diberikan kesempatan untuk beribadah. Akibat penyiksaan yang dialami selama masa penyekapan, para korban mengalami luka serta trauma psikologis. Polisi sendiri telah mengamankan sejumlah terduga pelaku dan masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus penyekapan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ketiga korban yakni Adit Saputra, M. Rafli Jaileni, dan Tegar Saputra. Mereka disekap selama 21 hari oleh 7 pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan para pelaku menuduh ketiga korban menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta rupiah. Korban kemudian dipaksa mengganti kerugian sebesar 50 juta rupiah per orang. Selama penyekapan, para korban diduga mengalami pemerasan hingga dipasung menggunakan alat yang dipasang pada kaki agar tidak dapat melarikan diri. Dengan cara melakukan penyekapan, bahkan beberapa perbuatan penganiayaan sampai dengan melakukan pemasungan atau menjerat kaki dengan peralatan yang ada agar tidak pergi kemana-mana. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan MML pemilik percetakan sebagai otak aksi penyekapan. Ia diduga menggagas penyanderaan dan memerintahkan pemasungan terhadap ketiga korban. Kami tahan saudara MML sebagai pemilik percetakan mau print dan yang memiliki ide untuk melakukan pemasungan atau penyanderaan dan merantai kaki ketiga korbannya. Sementara itu, tersangka AI dan S berperan menjaga korban sekaligus menagih uang ganti rugi kepada keluarga korban. Tersangka AYL diduga mengancam akan mematahkan kaki korban apabila tidak membayar uang yang diminta. Sedangkan NHJ diketahui merakit alat yang digunakan untuk memasung para korban. Ketujuh tersangka kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat dan dijerat dengan pasal berlapis terkait penyekapan, pemerasan, serta penganiayaan.